Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir atau lebih dikenal Syekh Abdul Qadir Jailani lahir pada hari Rabu tanggal 1 Ramadan tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi. Sedangkan nama Jailani merupakan nama tempat kelahirannya, yaitu di kota Naif, Gilan atau Jailan yang terletak di selatan Laut Kaspia yang sekarang dikenal sebagai Provinsi Mazandaran di Iran. Beliau berasal dari keluarga yang dikenal taat beragama. Ayahnya yang bernama Abu Soleh merupakan seorang sufi, sedangkan ibunya yang bernama Fatimah binti Abdullah As-Saumai melahirkan Syekh Abdul Qadir pada usia 60 tahun, sehingga tidak heran jika kelahiran Al-Jailani dianggap sebagai berkah Tuhan. Ayahnya bernama Abu Soleh Zangki Dausat bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Daud bin Musa As-Sani bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasan Al-Musanna, cucu Nabi Muhammad SAW bin Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan ibunya bernama Ummu Khair Ummatul Jabbar Fatimah binti Abdullah As-Saumai bin Abi Jamaluddin As-Sayyid Muhammad bin Al-Imam Sayyid Mahmud bin Tahir bin Al-Imam Abi Atta bin Sayyid Abdullah Al-Imam Sayyid Kamaluddin Isa bin Imam Abi Alauddin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ridho Imam Abi Musa Al-Qadim bin Ja'far Shadiq bin putra Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam Zainal Abidin bin Abi Abdillah Al-Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kedua nasab dari orang tuanya pun sampai kepada baginda Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Zahra. Suatu ketika, saat beliau berumur 18 tahun, Syekh Abdul Qadir meminta izin kepada ibunya untuk menuntut ilmu ke kota Baghdad. Lantas, ibunya pun mengizinkan dan memberikannya sebagian harta warisan peninggalan ayahnya sebagai bekal dalam perjalanan menuju Baghdad, yaitu uang sebanyak 40 dinar yang dijahitkan di lipatan pakaian di bawah ketiak Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebelum berangkat, ibunya berpesan agar Syekh Abdul Qadir senantiasa jujur dalam kondisi apapun. Saat tiba waktunya, Syekh Abdul Qadir pun berangkat dengan rombongan kecil yang hendak menuju Baghdad. Nah, di tengah perjalanan di sekitar wilayah Hamdan, rombongan yang akan pergi ke Baghdad itu pun dihadang oleh para perampok. Para perampok itu pun merampas dengan paksa semua harta benda mereka. Hingga tiba saat Syekh Abdul Qadir didekati salah satu perampok. Lalu perampok itu pun menanyakan tentang harta benda yang dibawanya. Namun, dengan jujurnya Syekh Abdul Qadir pun menjawab bahwa ia membawa uang sebanyak 40 dinar sambil menunjukkan letak di mana uangnya disimpan. Namun perampok pertama yang bertanya itu meragukan jawaban Syekh Abdul Qadir. "Kenapa ada manusia sejujur ini?" ujarnya. Hingga perampok itu pun mengadukan hal tersebut pada pemimpinnya. Pemimpin perampok itu pun lantas menghampiri Syekh Abdul Qadir dan menanyakan tentang harta yang dibawanya. Syekh Abdul Qadir pun kembali menjelaskan bahwa dirinya membawa uang sebanyak 40 dinar yang diletakkan di lipatan baju. Merasa tak percaya, pimpinan perampok itu pun lantas merobek jahitan baju yang berada di bawah ketiak Syekh Abdul Qadir dan mendapati uang sebesar 40 dinar itu. Pemimpin perampok itu pun terheran hingga bertanya pada Syekh Abdul Qadir tentang apa yang membuatnya begitu jujur dan mengakui tentang harta yang dibawanya, sedangkan dia tahu dia akan dirampok. Syekh Abdul Qadir pun menjawab bahwa ia teringat pesan sekaligus janji pada ibunya agar selalu jujur kapanpun dan dimanapun dia berada. Sebab itulah Syekh Abdul Qadir memberitahu harta yang dibawanya pada perampok. Mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir, pimpinan perampok itu pun tersungkur dan menangis. Ia pun langsung menyatakan tobat atas perbuatannya
Seketika, anak buahnya pun juga ikut bertobat dan mengurungkan niat untuk merampok harta benda rombongan yang hendak pergi ke Baghdad. Demikianlah salah satu cerita singkat tentang kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani, di mana ia mampu membuat pimpinan perampok bertobat kepada Allah dan menyesali perbuatannya. Berikut adalah salah satu hikmah perilaku jujur, yakni dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan diri orang lain. Hidup akan tenang karena tidak dihinggapi kebohongan, membawa kebaikan hidup, terhindar dari sifat munafik, serta perilaku jujur dapat mengantarkan orang beriman meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.